Ini sangat menarik loh. Ya, Nabi sudah menjelaskan 15 abad yang lalu, setahun 12 bulan. Al-Quran juga mengatakan begitu, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, setahun ditetapkan oleh Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan istimewa dikenal dengan bulan Hurum, 3 berurutan. Bulan ke-11 Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, tapi Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah, bulan pertama Al-Muharram, dengan nanti bulan Rajab, bulan ke-7 alladzi baina Jumada wa Sya'ban, terletak antara bulan ke-6 Jumada dengan bulan Sya'ban, bulan ke-8. Poin kita, syahidnya, poinnya terletak pada kalimat az-zaman, ada di hadis Nabi. Ya, dengan makna tadi yang masih umum. Perputaran waktu yang masih umum, masih mutlak tanpa batas. Baik, Ustadz kenapa tidak mengambil dari Al-Quran? Ini yang paling menarik. Ya, ternyata ketika kita kembalikan kepada Al-Quran, ini tidak ditemukan, baik yang zaman ataupun zaman pendek. Kok bisa Ustadz? Ini yang sangat menarik. Karena ternyata ketika Allah menyampaikan Al-Quran sebagai kitab pedoman dalam kehidupan. Pedoman hidup, semua aspek hidup kita ada di situ. Ya, dari mulai sebelum lahir, sampai bayi, sampai jadi terus ya remaja, sampai dengan pemuda, sampai menikah, sampai berumah tangga, sampai jadi ayah, sampai kakek, nenek, sampai profesi, sampai wafat, sampai alam kubur, sampai akhirat, ada semua di situ. Pedomannya ada. Petunjuknya jelas. Semua petunjuk hidup itu secara singkat disebut dengan hudan namanya. Hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, paling kiri pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan yang ditunaikan puasa itu, istimewanya diturunkan Al-Quran pada saat itu. Apa fungsinya? Fungsi bulan Ramadan itu ketika diturunkan Quran, apa fungsi Qurannya? Hudal linnas, sebagai pedoman hidup untuk semua manusia. Nah, sifat pedoman itu kan mesti jelas. Ya kan? Mesti terukur, mesti detail. Mesti ada penjelasan, mesti ada rincian, mesti ada poin-poin. Nggak bisa dibuat umum. Kalau umum bagaimana teknis mengerjakannya? Anda silahkan tunaikan hidup berumah tangga. Tanya, bagaimana pedomannya? Ya rumah tangga aja, kan jadi nggak jelas. Mesti ada poin-poinnya, ya kan? Walaupun nanti poin-poin ini akan ada penjelasan-penjelasan spesifik misalnya. Minimal mesti terukur. Karena itulah yang paling menarik di Al-Quran. Ketika berbicara tentang waktu, Allah memberikan pedoman yang sangat jelas dan menurunkan turunan-turunan dari zaman ini supaya lebih terukur aktivitas kita mengisi waktu itu. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, jangan sampai waktu yang diberikan cuma mengambang begitu saja menjadi mutlak, berputar tanpa makna. Aku ingin semua waktu itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat sebagai persiapan untuk pulang. Itu yang paling dahsyat. Jadi ketika Nabi membuka informasi, menjelaskan secara umum, kemudian Allah Subhanahu wa taala secara indah menerangkan kepada Nabi, sampaikan pada umatmu Muhammad, jangan sekedar menjadikan waktu hanya berputar dan kita tidak mengisinya dan bermanfaat, tapi turunkan aktivitas seperti aku tunjukkan berikut ini. Ketika Anda ingin menjadikan waktu itu menjadi spesifik, apakah panjang atau pendek, ya, singkat, padat ataupun melebar, maka berubah kalimatnya dari zaman menjadi waktu. Ya. Karena itu kita katakan misalnya waktu proklamasi. Kan singkat waktunya. Ya kan? Baik. Kita katakan waktu perang Badar. Kan waktu itu saja. Nggak ada orang Arab mengatakan zaman proklamasi, zaman perang Badar, zaman Pangeran Diponegoro misalnya tentang pertempuran dengan para penjajah misalnya. Kita katakan waktu. Ya, kalau zaman lebih luas pembahasannya. Nah, yang paling menarik, awas ya, ini kosakata yang mutlak loh, jangan didebat lagi. Ya, karena ini sudah uraian. Jadi gini, Al-Quran memberikan penjelasan, kemudian Nabi memberikan penjelasan. Standar orang Arab pun seperti itu pemaknaannya. Ulama menetapkan. Sekarang kita bukan Tuhan, bukan Nabi, ulama bukan, terus kita ingin protes, kayaknya nggak begitu. Berarti kita yang belum paham. Jelas ya? Nah, sekarang kita turunkan. Karena ini pun masih sifatnya umum, batasan dari ini, kalau mau jadi pendek, jadi panjang, jadi waktu, maka detailnya seperti apa? Ini yang kita turunkan. Kalau yang dimaksud zaman, baik jadi panjang atau pendek, kalau sudah dibatasi, pendekkah, panjangkah, jadi waktu sifatnya. Cuman masih umum juga, karena belum tahu ini waktunya waktu apa, waktu hidupkah, waktu beraktivitaskah, waktu malamkah, waktu siangkah, atau apa. Maka diturunkan lagi oleh Al-Quran.
jika waktu itu terkait dengan kehidupan, batas hidup manusia, waktu hidup, maka istilahnya disebut dengan ajal. Kosakatanya misal ditemukan di Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kata Allah, setiap umat, jangankan satu manusia, semua umat tuh punya batas waktu hidup. Jadi gak abadi, teman. Tinggal di dunia ini gak abadi. Gak ada yang terus hidup. Pasti wafat. Ya, pasti wafat. Bahkan ketika waktunya tiba wafat itu disebut lagi oleh Quran, dahr namanya. Makanya orang Arab mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, ad-dahr. Itu direkam oleh Al-Quran dengan sangat jelas. Pasti pulang. Ini percuma kalau Anda hanya mengumpul-ngumpulkan harta, mengisi waktu kumpulin, cuman ngumpul-ngumpul aja. Pada akhirnya meninggal. Dan sekaya apapun manusia, nggak ada yang bisa pakai kain kafan sendiri untuk wafat. Ya, kalau mau dipakai nggak akan sempurna, tetap nggak bisa ngubur diri sendiri karena semua yang ada pun ditinggalkan. Ya, apa faedahnya Anda berangkat gelap, pulang gelap, berlomba mengumpulkan harta benda banyak-banyak sampai ada yang nipu orang, sampai tega di masa-masa pandemi pun masuk kena musibah masih nipu orang juga. Itu kan manfaatnya apa? Meninggal juga. Ada yang berlomba dengan kekuasaan sampai saling bersaing, saling menyakiti, ada yang menghilangkan nyawa. Toh, ada yang dihilangkan nyawanya, yang menghilangkannya hilang juga nyawanya, meninggal juga. Jadi kalau hidup cuma dipakai begitu saja, maka apa nilainya ketika pulang di hadapan Allah? Pasti tiba. Ya kan? Nah, dahsyatnya sebelum diturunkan ke yang lainnya, Allah memberi pesan kepada kita. Jika sudah tiba waktunya, ya, kata Allah, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ini nggak akan maju, nih, nggak akan mundur. Jadi jangan berharap ajal kita bisa ditangguhkan sehingga bisa lama hidup. Jangan juga kepikiran bunuh diri, nggak ada kerjaan. Bunuh diri itu nggak akan pernah teman-teman memberikan solusi. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal pun meninggal juga. Kalau belum waktunya nggak akan wafat juga. Ada yang coba nelan obat nyamuk, taruhlah, kita buat umum misalnya. Mau nelan obat nyamuk 3 baskom. Ya belum waktunya meninggal, ya nggak akan wafat juga. Nggak minum racun pun kalau sudah meninggal, ya meninggal. Ini poinnya. Ya, baik. Yang paling menarik apa, teman-teman sekalian? Ketika meninggalnya, tiba waktunya muncul lagi namanya dahr. Ya, kemudian datang saat wafat namanya maut. Ya, dirinci lagi. Quran surah ketiga ayat 185. Bahkan jadi kosakata umum di masyarakat. Maut sudah menjemputnya. Dari mana kata maut ini? Nih Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, yang paling menarik teman-teman sekalian, yang bawa mautnya pun disebutkan namanya malakul maut. Quran surah ke-32. Ayat keberapa? Ayat ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan pada manusia yang pongah itu, yang merasa akan hidup selamanya terus, akan datang malaikat maut. Ya sudah mengambil batas hidupmu, nafasnya diambil, berhenti nafas kita, pulang kepada Allah. Bahkan disebutkan yang belum meninggalnya pun disebut mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Quran lagi itu, mayyit. Masya Allah. Lihat nih teman-teman, unik ya. Yang belum meninggal, mayyitun. Ya, bagaimana meninggal? Diambil nafasnya oleh maut. Tuh, maut mengambil nafas dari mayyit. Begitu diambil nih, tasdidnya diambil. Bek! Jadi mayyitun. Tuh. Mayyitun. Mayit ini sudah nggak bernyawa, pakai bulatan begini, sukun. Ya, sukun. Yang paling hebat tuh, ya Allahu Akbar kalau belajar Quran itu. Ini pakai sukun. Sukun itu kan artinya tenang, bukan sekedar bulatan. Kalau bulatan tanda, ya, tanda simbol di tulisan, tapi sukun secara bahasa artinya tenang. Seakar dengan sakinah. Ya, sakinah mawaddah rahmah samara. Sakinah kan tenang, sukun itu tenang. Jadi ada isyarat lagi gimana caranya hidup tenang, pulang pun tenang. Itu yang disebutkan lagi tuh di Quran surah ke-89. Ya, ayat berapa? 27 sampai 30. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Masya Allah, ada yang pulangnya tuh meninggalnya tenang. Lagi baca Quran, meninggal. Masya Allah. Lagi sujud, meninggal.
Ada yang lagi nonton ini di YouTube, meninggal misalnya tiba-tiba, bisa terjadi kok, kita nggak bisa nolak. Atau saya misalnya sedang mengajar, wafat. Tapi yang paling penting, gimana caranya tuh hidup tenang, wafat tenang. Ya Allah, enak banget rasanya. Ya, pulang tenang. Nah, di Quran. Coba lihat, detil kan? Ajal, waktunya tiba disebut dahar, datang maut yang membawa malakul maut, orang belum wafat mayit, CM, calon meninggal, begitu ditarik, diambil jadi mayitun, habis, nol. Ya, jadi bulat tuh, diambil tasnya bulat. Makanya di film kartun dulu, ya Son Goku, Son Gohan, Piccolo, begitu di Kamehameha, habis, di atasnya ada bulatan. Karena diambil itu. Nah, itu kan gambaran manusia saja. Saya enggak senang nonton itu seperti itu, cuma dulu pernah baca itu, baca anak-anak kenapa gandrung ini tak baca. Tapi menariknya tuh ada korelasi sedikit lah. Ya. Nah ini, belum selesai, kita belum tamat nih. Ya, yang paling menarik, terus bagaimana sebelum saya meninggal ini, supaya meninggalnya tenang, bagaimana cara mengisi ini ajal? Muncul lagi kosakatanya dari Al-Quran. Cara mengisi ini ajal sampai kita pulang, karena kita nggak tahu dirahasiakan kapan pulang supaya serius mengisi waktu kita. Cara mengisinya disebut dengan umur namanya. Al-umru. Umur. Dan sudah jadi bahasa kita. Berapa umur Anda? Kamu umurnya berapa sekarang? Asal kata umur itu, asalnya sebetulnya bukan usia. Bukan usia. Ya, kalau usia batas hidup ya tadi ajal dengan turunannya. Umur itu sebetulnya cara kita untuk mengisi usia sehingga benar dalam pandangan Allah dan mendapatkan ridha serta petunjuknya. Umur bisa berarti segala yang bermanfaat. Amara ya'muru. Dari kata amara ya'muru umran. Seakar dengan ini. Kosakatanya. Ya, ya'muru ditemukan di Quran surah 9 ayat 18. Lagi-lagi Al-Quran. Umur juga ada nanti ila ardalil umuri. Ya, ada nanti ditemukan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Ya, kita temukan turunan-turunannya. Teman-teman sekalian, fokus ini. Sesuatu yang bermanfaat. Seakan memberikan pesan kepada kita, sepanjang hidup, ayo kerjakan yang bermanfaat. Kalau mau detil lagi, saya bisa turunkan lagi. Karena itu semua tubuh kita ketika disebutkan fungsinya oleh Al-Quran, silahkan cek dalam Al-Quran. Itu diarahkan untuk mengerjakan segala yang bermanfaat. Mata, jangan cuma melihat-lihat yang bermanfaat, yang baik-baik. Tak baik, palingkan. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Telinga, dengar yang baik-baik. Kalau tak bisa mendengar yang baik, sudah, jangan dengar. Palingkan, tinggalkan ghibah. Ya, dari Quran surah ke-49. Untuk mulutnya, ayat 11, 12-nya untuk telinga. Ya ayyuhalladzina amanu liyasraqu min qaum. Lisan katakan yang baik-baik, tak mampu diam. Ya layam taba'dukum ba'du, jangan gibah, jangan dengarkan gosip. Ada yang baik dengarkan, tak baik tinggalkan. Sampai ke ujung kaki. Tangan jangan dipakai yang buruk, hindarkan pencurian segala rupa dan sebagainya. Ya, ada di Al-Maidah Quran surah ke-5 ayat 38, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah. Itu tangan kata Allah, saya berikan tangan fungsinya untuk berbuat yang baik, bukan untuk mencuri. Daripada dipakai mencuri, potong aja lah kata Allah. Atau potong peluang tangan itu untuk berbuat yang tidak baik dengan membuat hukum-hukum yang ketat. Sampai ke ujung kaki. Jadi sepanjang kita hidup, isi dengan bermanfaat. Karena itu kalau ada yang tanya, berapa umur Anda? Itu titipan dari Allah, dari usia sampai segitu, berapa banyak manfaat yang sudah kita hasilkan untuk pulang. Katanya pengen ke surga. Katanya pengen firdaus. Tapi mata nggak banyak manfaat, lisan nggak banyak manfaat. Lisan diam, tangan nulis yang kotor-kotor. Bikin hoax. Ya, saling mencela, saling menghina. Sudah tahu Ramadan bulan baik, masih mencela juga. Katanya pengen ke surga, tapi perbuatan tidak menunjukkan perbuatan ahli surga. Kan tidak menarik semua itu. Ini poin teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Ya, jangan-jangan anak 4 tahun sudah banyak manfaatnya, padahal dia belum balik. Anda diberi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa dosa yang dikumpulkan? Oleh karena itu seorang ulama, saleh tawadhu, ketika kedatangan anak kecil, dia cium tangannya. Bukan sekedar menunjukkan sayang, tapi hormat. Ya, saya mencoba membiasakan untuk mencium tangan anak-anak kita misalnya. Hormat. Apa logika hormatnya? Anak ini masih bening, dia belum balik. Belum berdosa di hadapan Allah, walaupun salah, bukan karena salah baliknya, karena belum paham dia dikerjakan. Masih bersih. Sedangkan saya kata yang 40 tahun, 50 tahun masih banyak dosa. Masa yang banyak dosa merasa angkuh dibandingkan dengan yang bersih? Lihat cara berpikir ulama kita yang pada tawadhu itu. Allahu Akbar. Umur juga berarti kesuksesan. Ayo,
sepanjang kita di dunia ini, pupuk kesuksesan untuk bekal akhirat kita. Sukses ibadahnya, sukses beraktivitasnya. Ayo, Anda mau cari bekal apa untuk ke akhirat? Ya, dengan kekayaan silahkan, sukses, kerja yang bagus, berusaha, dapatkan harta yang banyak, jadi orang kaya. Dengan kekayaan itu cari bekal ke surga. Pengen tahu ayatnya lagi? Ada. Quran surah misalnya ke-28, ya. Ayatnya berapa Ustaz? Ayat 77. Ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, gunakan harta yang telah kau dapatkan itu, kau kumpulkan untuk cari kemuliaan akhiratmu. Apa yang saya dapatkan di akhirat Ustaz? Ada ayatnya lagi? Ada. Buka Quran surah ke-3 Ali Imran, ayat ke-133 sampai 134. Ini surga diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang dermawan, suka berbagi, ditempatkan di surga, tempatnya seluas langit dan bumi. Banyak peluangnya. Sukses, ayo. Sukses dengan kedudukan. Bikin polisi-polisi yang baik, kebijakan-kebijakan yang hebat, yang bagus. Ya, supaya orang bisa sejahtera, orang bisa baik. Itu kesempatan, mumpung masih bisa memimpin. Kalau sudah dipindahkan pada orang lain, nggak ada lagi peluangnya. Ya, bikin kebijakan yang baik, menyejahterakan rakyat, begini caranya, begini mengatur ini dan begitu. Kalau muslim bikin, bagaimana misalnya kebijakan untuk bisa sholat tepat waktu dan sebagainya. Pahala dikumpulkan dari situ. Allahu Akbar. Ya, ustadz juga begitu. Ya, sukses dengan menuntut ilmu, cari yang bagus, sampaikan ke masyarakat dengan benar, di situ dapat pahala. Ini poinnya. Berkah. Umur berarti berkah. Bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Ziyadatul khair. Jadi saya baru tunjukkan satu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam mengisi umur, kan ada waktu lagi. Kalau saya ingin mengeksekusi ini semua dengan planning yang telah saya siapkan, maka apa waktu yang disebutkan dalam Al-Quran? Misal, saya mau belajar nih sekarang. Ini apa nama waktunya? Spesifik. Saya mau makan. Apa nama waktunya? Ya? Saya mau tidur. Apa nama waktunya? Saya mau mengajar. Apa nama waktunya? Yang paling dahsyat, Anda akan temukan semua rinciannya dalam Al-Quran. Sampai semua itu akan mengarahkan kepada makna akhir zaman, berakhirnya semua waktu dalam kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui semua detail itu dan petunjuk-petunjuk pengerjaan dan eksekusinya? Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan esok.